Karena teman-teman Polri juga memiliki jejaring sampai dengan ke seluruh daerah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai dengan desa. Sehingga saya harapkan ada dukungan dari rekan-rekan Polri yang memiliki jejaring sampai terbawah, dan bagian dari Forkompinda ini bisa memahami kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pembinaan daerah, terutama untuk APBD. APBD ini sangat berpengaruh sekali kepada pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa dari lebih kurang hampir 4.000 triliun ya, anggaran kita itu total pusat dan daerah itu lebih kurang 1.300 triliun ada di daerah. Nah, untuk itu kami sudah memberikan arahan kepada seluruh daerah agar betul-betul bisa mengelola pendapatan dan belanja. Nah, pendapatan ini diantaranya adalah harus bisa mencapai target 100%, kalau bisa lebih. Tapi jangan sampai kemudian mencari sumber pendapatan yang memberatkan masyarakat. Kemudian yang kedua, artinya harus kreatif, inovatif. Kemudian yang kedua adalah mencari sumber pendapatan yang selama ini sebetulnya sudah ada, tapi kemudian tidak terdeliver dengan baik. Misalnya pajak-pajak hotel, restoran yang sudah dipajak sebetulnya, kita setiap customer yang ada, tapi mungkin nggak masuk ke Dispenda. Nah, ini yang perlu dibuat sistem digitalisasi. Kami sudah kerjasama dengan Bank Indonesia juga. Kita akan mengajak Menteri Keuangan supaya sistem digitalisasi. Ada beberapa daerah yang sudah melakukan, seperti di Banyuwangi, di Badung. Nah, ini menjadi model bagi daerah lain, dapat pendapatan tapi tidak memberatkan masyarakat. Yang lain adalah mendorong BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, supaya BUMD-nya ini yang 1091 itu lebih kurang 30% itu rugi. Ini harus didorong, dibantu untuk mereka bisa profit oriented, mendapatkan keuntungan untuk tambahan pendapatan. Nah, yang lain adalah menangkap program-program pusat yang jumlahnya itu kalau dirupiahkan lebih kurang 1.377 triliun. Ini harus ditangkap baik dalam bentuk MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Desa Nelayan, dan lain-lain ini harus ditangkap oleh daerah. Kami mengharapkan dengan pendapatan yang banyak, ada pendapatan, maka program bisa jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam konteks ini saya memohon bantuan kepada Polri untuk bersama-sama pemerintah daerah untuk membuat terobosan-terobosan kreatif, sekaligus juga ikut membantu mengawasi. Jangan sampai nanti, mohon maaf, ada kepala daerah membuat kebijakan menaikkan pajak, setelah itu timbul gejolak keamanan, sehingga akhirnya kesian teman-teman Polri menjadi pemadam kebakaran, menyelesaikan masalah. Nah, kemudian untuk di bidang belanja, kami sudah sampaikan, arahan saya kepada teman-teman di daerah, kepala daerah, belanjanya harus betul-betul diefisiensikan. Jangan terjadi pemborosan. Perjalanan dinas yang perlu misalnya cukup 2 kali, jangan dibikin 8 kali. Kalau meeting masih bisa di-zoom-kan dan kuantitasnya sebetulnya cukup beberapa kali, jangan dilebih-lebihkan. Nah, beberapa daerah bisa memberikan contoh, bisa mengefisiensikan belanja operasional pegawai, dialihkan kepada belanja yang berdampak kepada rakyat langsung, seperti bangun jalan, irigasi, sekolah, perbaiki puskesmas, dan lain-lain. Nah, di sini peran daripada rekan-rekan Polri kadang-kadang hanya bergerak di bidang APH, penegak hukum. Ada pelanggaran baru kemudian ditangani. Nah, saya berharap karena Polri, Kapolres, Kapolda adalah bagian dari Forkompinda, biasanya ada rapat rutin
Kami juga sudah mengeluarkan edaran rapat rutin minimal sebulan sekali. Nah, itu bisa terjadi brainstorming, memberikan masukan kepada daerah, ya, sekaligus juga mengawasi, ya, dalam penggunaan belanja itu, supaya betul-betul tepat sasaran dan tidak ada kebocoran. Nah, yang terakhir saya menyampaikan mengenai masalah inflasi, karena inflasi itu langsung berhubungan masyarakat bahwa harga barang dan jasa. Bahkan tadi saya sampaikan survei 60% lebih masyarakat itu mayoritas. Isu nomor satunya adalah masalah cost of living, biaya hidup. Itu sangat berpengaruh harga barang jasa. Inflasi menjadi kunci ukurannya. Saya melakukan rapat tiap Senin, mengecek inflasi semua daerah. Nah, daerah-daerah yang tinggi kita berikan atensi dan kemudian kita cek masalahnya apa. Supply, demand, air minum yang naik, listrik yang naik atau apa. Nah, di sini kami paham bahwa teman-teman kepolisian memiliki jaring luas, ada Satgas Pangan juga, Polri, dan para Kapolres, Kapolda juga biasa juga memiliki kemampuan deteksi di bidang ekonomi, intelijen ekonomi. Ini juga bergerak paralel, ya, untuk bisa membantu mendukung menjaga inflasi di daerah masing-masing tetap terkendali, harga barang dan jasa juga terkendali dan tersedia. Kalau harga barang jasa terkendali dan masyarakat tersedia terjangkau, itu akan jauh membuat masyarakat tenang dan dampaknya keamanan akan bisa lebih stabil. Itulah saya mohon bantuan kepada Bapak Kapolri dan jajaran. Sekali itu, makasih. Tambahan sedikit bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah program strategis nasional yang oleh Bapak Presiden ingin menjadi instrumen baru yang akan bisa menggerakkan aktivitas ekonomi khususnya di pedesaan agar bisa membantu mencapai pertumbuhan ke 8%, karena tanpa ada perputaran uang di desa tidak akan mungkin ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa yang secara agregat nanti juga akan ikut mendorong, membantu pencapaian ke angka lebih mencapai 8%. Dan kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Mendagri bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga nanti akan keberadaan dan aktivitasnya akan bisa membantu pengendalian inflasi dan termasuk juga untuk menekan biaya hidup, karena Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan melakukan kegiatan mendistribusikan atau menjual barang dengan harga yang murah dan terjangkau karena memutus mata rantai distribusi dan kemudian juga menjadi off-taker dari seluruh hasil produk masyarakat, khususnya masyarakat desa nanti yang akan berguna untuk menjaga inflasi dan juga menjadi instrumen yang terbawah yang akan bisa menyalurkan program-program pemerintah baik subsidi maupun program-program pemberian manfaat kepada masyarakat yang lain-lainnya. Besok kami juga akan dengan Pak Menteri Sosial akan mendorong secara bertahap para penerima manfaat BLT, Bansos, PKH dan bantuan pangan non tunai itu didorong untuk menjadi anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang harapannya nanti mereka bisa naik status dan tingkat kesejahteraannya, dan kemudian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih selain juga menjadi entitas bisnis diharapkan juga ikut membantu supaya ada nilai-nilai baru di masyarakat kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa koperasi punya nilai-nilai tentang kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong yang ini harus dihidupkan lagi supaya ini juga bisa membantu tugas dari kepolisian untuk ketertiban. Dan apalagi tadi disampaikan oleh Pak Mendagri bahwa teman-teman dari kepolisian yang di daerah yang termasuk di Forkominda juga dan juga ada Satgas Pangan yang kami juga merasa perlu untuk bisa membantu
tugas kami di Kementerian Koperasi bagaimana operasionalisasi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota Koperasi Desa tersebut dan juga buat masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin sekedar tambahan saja, semua tadi sudah sampai baik. Dari sisi Rapimid ini betul-betul sangat relevan karena saat ini kita baru saja memiliki rencana kerja pemerintah 2026 yang akan menjadi bagi seluruh instansi kementerian dan lembaga di lingkungan pemerintah. Dalam hal ini tadi dalam pembicaraan diskusi tadi di dalam kita melihat, Bappenas melihat bahwa semua rencana kerja pemerintah ini tidak dilakukan dalam ruang hampa, tapi dalam suatu environment yang memang harus dijaga, baik dijaga stabilitasnya, keamanannya, kepastian hukumnya. Oleh karena itu dalam hal ini Polri dapat berperan sebagai aktor utama atau guardian of the stability dari environment untuk bisa berlangsungnya rencana kerja pemerintah dengan baik. Mungkin itu saja yang ingin sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Mendagri, boleh satu pertanyaan Pak?